Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi hari ini setengah siang, semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat, sehingga pada pagi ini kalian bisa mengikuti matsama selama hampir nanti sampai jam 10. Hari ini saya perkenalkan dulu, nama saya Sri Rahayu Ningsih, yang biasa di sekolah dipanggil Bu Yayu. Mungkin kalian sudah ada yang kenal dengan saya. Saya di sini sebagai guru BK yang akan menyampaikan masalah tata tertib yang ada di MAN 2. Yang pertama, Pak, masalah visi, ya. Di situ visinya istiqomah beribadah, unggul dalam prestasi, serta berdaya saing tinggi dan berwawasan lingkungan. Yang ada kaitannya juga dengan tema pada matsama tahun ini, yaitu menciptakan generasi kreatif, religius, dan nasionalis yang berakhlakul karimah menuju madrasah hebat dan bermartabat. Di sini selain visinya untuk menerbitkan tata tertib ini ada dasar hukumnya, yang ada beberapa dasar hukum, cuman pada saat ini saya hanya menampilkan satu aja, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2007 tentang standar pengelolaan pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah yang menetapkan peraturan madrasah tentang tata tertib peserta didik. Selain itu, di situ di dalam tata tertib berisi antara hak dan kewajiban, kemudian hak peserta didik, kewajiban peserta didik, dan larangan-larangan. Untuk hak dan kewajiban, setiap peserta didik mempunyai hak. Di situ ada 8 item, yang salah satunya peserta didik itu mengikuti proses belajar mengajar, mendapatkan perlakuan yang sama dalam proses pembelajaran. Nanti kalian bisa mendapatkan buku tata tertib ini nanti kalau misalnya sudah ada pelajaran tatap muka. Yang ketiga, meminjam dan menggunakan sarana prasarana madrasah. Peserta didik berhak mendapatkan bimbingan konseling, mengikuti kegiatan ekstrakurikuler, maksimal 2 kegiatan ekstrakurikuler, menjadi pengurus OSIS atau anggota kepanitiaan dalam kegiatan peserta didik, mendapatkan bimbingan dari para guru dalam mencapai prestasi optimal, serta mendapatkan remisi, ya, pengurangan skor poin negatif bagi peserta didik yang memiliki poin positif. Nanti pada saat, ya mudah-mudahan kalian tidak ada membuat pelanggaran ya selama sekolah di MAN 2, sehingga tidak ada pengurangan skor poin negatif. Ya, nanti ada skor-skornya nanti terakhir akan Bu Yayu sampaikan. Kemudian tadi hak dan kewajiban, sekarang kewajibannya peserta didik apa aja? Nah, di situ ada kelakuan, kemudian kerajinan, kerapian, dan kebersihan. Yang pertama, kelakuan, itu ada beberapa poin, ada 11 poin yang isinya masalah menghormati dan menghargai kepala madrasah, guru, karyawan, dan seluruh warga madrasah. Jadi kalian selama sekolah di sini harus saling menghormati sesama, semua anggota, seluruh warga masyarakat madrasah, ya, entah itu OB ataupun TU, tidak hanya Pak Guru dan Bu Guru yang kalian hormati, tetapi semua warga madrasah harus kalian hormati.
Yang kedua yaitu santun dalam berbicara dan bertingkah laku. Ya, santun yang baik. Soalnya kalian menyandang gelar siswa madrasah aliyah yang di dalamnya, yang jelas kalian mungkin kemarin sudah diterangkan bahwa di madrasah itu ada kelebihannya, yaitu apa? Agamanya yang lebih banyak dibandingkan sekolah-sekolah SMA atau SMK ya. Kalau di SMK, SMA agama hanya 2 jam per minggu, sedangkan di Eman 2 itu berapa? Dalam setiap minggu itu lebih dari 10 jam pelajaran agamanya. Jadi di situ kalian diharapkan setelah lulus Eman 2 itu diharapkan kalian akan berubah dari yang ya biasalah anak-anak muda ya, yang kalau enggak gegek ya. Nah, nanti diharapkan setelah lulus dari Eman 2 itu kalian bisa sopan, santun di lingkungannya, bisa memimpin pengajian di lingkungannya. Nah, itu diharapkan seperti itu. Kemudian yang keempat, mengikuti proses pembelajaran sesuai dengan jam belajar secara tertib. Jadi pada waktunya belajar, kalian jam pertama dari jam kedua, nah itu harus kalian ikuti. Nanti setelah jam kedua pergantian jam, nggak usah keluar kelas kalau nanti misalnya pada saat tatap muka. Tetap di kelas untuk menunggu guru berikutnya. Ya, jadi itu. Kemudian menyelesaikan pembayaran keuangan madrasah tepat waktu sesuai ketentuan. Tuh, ya sudah tahu kan pembayaran keuangannya tanggal berapa, maksimalnya mulainya tanggal berapa, kalian sudah akan tahu. Menjaga dan memelihara keutuhan alat-alat pembelajaran lingkungan madrasah. Nah, nanti kalian pada saat tatap muka fasilitas yang ada di kelas itu adalah tanggung jawab kalian. Ya, harus kalian pelihara apa aja di dalam kelas itu. Misalnya ada AC, kemudian ada layar LCD, ada LCD-nya, nah, itu harus kalian pelihara sendiri nanti kalau pada saat pelajaran tatap muka. Menjaga nama baik madrasah, kepala madrasah, guru dan sesama teman. Ini harus kalian jaga ya, nama baik. Tidak hanya di dalam lingkungan sekolah, tapi di luar sekolah pun kalian harus menjaga namanya. Ya. Kemudian wajib memelihara melestarikan lingkungan madrasah. Ini harus ya, kekeluargaan, kesehatan, kebersihannya semua kalian harus melestarikannya. Kemudian yang selanjutnya menyampaikan undangan atau edaran madrasah pada orang tua atau wali murid. Nah, ini biasanya. Tapi mudah-mudahan di siswa Man 2 nggak ada. Ya. Untuk kalau ada surat edaran dari sekolah, entah itu pemanggilan orang tua atau pengambilan rapot atau yang lainnya, itu ada saja yang tidak disampaikan ke orang tua. Sehingga orang tua nggak tahu pada saat itu kalau ada undangan dari sekolah. Ini Bu Yayu sering lah ada wali murid yang ke sekolah, tahu-tahu nggak tahu kalau pada tanggal sekian anaknya itu harusnya menerima rapot. Ya, itu jangan sampai kalian itu tidak menyampaikan undangan dari sekolah. Apapun itu undangannya harus kalian sampaikan karena itu amanah. Ya. Kemudian yang selanjutnya menjaga ketenangan dan ketertiban dalam proses belajar. Nah, ini kalau pada saat KBM ya, pembelajaran berlangsung, kalian harus tenang, dengarkan Pak Guru atau Bu Guru yang menyampaikan materinya. Jangan gaduh ya. Yang selanjutnya menginformasikan kepada orang tua wali murid pulang tidak tepat waktu. Jadi misalnya kalian ada kegiatan setelah sekolah, ada kegiatan entah itu pekerjaan kelompok atau pekerjaan-pekerjaan yang lainnya, nah itu harus kalian informasikan ke orang tua biar orang tua tidak bingung kenapa anak saya terlambat pulang sekolah.
Yang terakhir menyelesaikan pendidikan di madrasah ya Aliyah Negeri 2 Situbondo ini sampai lulus. Itu yang kelakuannya. Kemudian kerajinannya, kalian nanti kalau pada saat tatap muka masuk sekolah itu jam 6.45, 10 menit sebelum masuk kalian sudah harus ada di sekolah. Kemudian sudah ada di dalam kelas. Ya, itu. Jadi 6.45 kalian sudah harus ada di dalam kelas. Selalu mengikuti proses pembelajaran setiap mata pelajaran. Jangan sampai kalian jam pertama, jam kedua ada di kelas, jam ketiga atau jam keempat hilang. Ya, entah itu di kantin atau sembunyi di kamar mandi, berlama-lama di kamar mandi, jangan sampai seperti itu. Karena tetap nanti akan dicari itu, akan dicari sama guru pembelajarannya, kemudian biasanya lapor ke BK atau ke wali kelas. Nah, itu nanti akan dicari ada di mana anak ini, ya. Jadi jangan sampai kalian meninggalkan proses pembelajaran. Yang ketiga, ya, di sini hanya saya contohkan 2, sebetulnya di kerajinan itu ada 6 poin, ya. Di antaranya itu selalu mengerjakan tugas-tugas guru dengan tertib dan tepat waktu, karena tugas-tugas itu juga akan masuk di penilaian kalian pada saat penerimaan rapot nantinya. Mengikuti ulangan juga yang diberikan oleh guru, itu harus kalian kerjakan. Yang kelima, kegiatan pramuka yang sementara ini setiap hari Sabtu, ya, sesuai jadwal yang ditentukan di madrasah. Selama pandemi memang tidak ada kegiatan pramuka, kegiatan apapun tidak ada. Pelajaran pun kita lakukan dengan daring. Yang keenam, sholat duhur berjamaah. Jadi di MAN 2, sholat duhur itu kita berjamaah, walaupun nanti akan dijadwal setiap kelas, ya, masing-masing kelas itu ada jadwalnya masing-masing. Jadi semua seperti yang perempuan harus bawa mukena. Ya, jadi kita laksanakan sholat duhur berjamaah. Yang selanjutnya yaitu kerapian. Di sini di kerapian itu tentang pakaian seragam yang sudah ditentukan oleh madrasah. Mungkin kalian sudah tahu bagaimana modelnya, kemudian kapan seragam itu harus dipakai, gitu ya. Mungkin sudah tahu atau belum. Ini akan saya sampaikan kalau hari Senin dan Selasa. Ya, sekarang hari apa? Hari Selasa kan, berarti yang dipakai sama Taufik Rahman itu sudah betul. Ya, jadi hari Senin dan Selasa itu seragam putih dan biru binhur, ya, istilahnya. Kemudian kalau hari Kamis, Rabu dan Kamis itu seragamnya alma mater. Ciri khasnya madrasah MAN 2 Situbondo yaitu biru dan benhur, blue black istilahnya, ya, blue black, lupa, salah ya, yuk ya. Kemudian hari Jumat dan Sabtu itu seragam pramuka. Kalau Senin Selasa itu semua baju laki dan perempuan itu dikeluarkan atasannya, jadi nggak ada laki-laki dimasukkan atasan. Rabu dan Kamis juga sama dengan Senin Selasa. Kemudian kalau Jumat dan Sabtu itu seragam pramuka, semuanya nggak dikeluarkan, ya. Kalau laki-lakinya itu dimasukkan pramukanya, kalau perempuannya dikeluarkan, ya. Jadi ada di luar untuk atasannya yang perempuan. Kalau yang laki-laki pakai seragam pramuka, baju atasannya dimasukkan, kemudian pakai ikat pinggang, pakai kaos kaki warna hitam. Kalau sepatu yang jelas kalian sudah tahu harus hitam, ya, nggak ada abu-abunya, itu nggak ada, jadi hitam, pakai hitam. Kemudian model laki-laki, ya, model rambut laki-laki kayak Taufik itu, ya, Taufik Rahman itu sudah rapi, ya, sudah rapi, nggak usah malu, ya, sudah rapi. Cuman coba dilihat poninya, baik kepingin lihat poninya sampai semana.
Itu perlu dipotong rambutnya poninya ya. Jadi jangan sampai melebihi mata. Ya, jangan sampai melebihi mata. Kira-kira 2 cm ya, kira-kira 2 cm. Itu kepanjangan. Nanti kalau misalnya pada saat tatap muka Taufik harus dipotong ya rambutnya. Jangan rambut harus hitam. Ya, karena sekarang itu banyak turis-turis bermunculan. Ya, untuk anak-anak ini selama pandemi itu turis-turis bermunculan. Jadi warnanya itu di semir merah atau coklat atau apa lagi itu ya? Enggak, kalau hijau kayaknya enggak ada. Kalau merah iya. Coklat iya, banyak ya. Nah, itu jangan sampai nanti pada saat tatap muka harus semuanya sudah hitam. Ya, jadi sama semuanya, tidak ada rambut yang berwarna-warni. Karena ada konsekuensinya nanti kalau misalnya kalian masih rambutnya tidak hitam. Nanti di tata tertib ini sudah ditulis semua apa pelanggarannya ini, poinnya berapa itu sudah ada di sini. Nanti kalian akan dapat buku satu persatu seperti ini ya, seperti ini. Nah, nanti di situ sudah ditata semuanya, sudah ini ada ada poin-poinnya nanti ya. Kemudian kebersihan. Nah, di sini kebersihannya selalu berpakaian bersih dan rapi. Memelihara perlengkapan pembelajaran seperti buku dan alat-alat tulis serta kelengkapan madrasah, sepatu, tas dan lain-lain. Ya, sepatu hitam ya, harus hitam. Kalau memang itu sepatunya perlu disemir ya harus kalian semir. Jangan sampai masuk sekolah sepatunya apa ya itu namanya hitam ya ndak hitam ya. Apa buluk apa ya? Ya kalau bahasa Maduranya itu buluk atau gimana ya? Itu ya yang rapi disemir atau di apa. Kemudian namanya buku jangan bukunya satu ya, kemudian isinya beberapa macam pelajaran pada hari itu ya. Jadi pada saat misalnya hari Selasa bukunya cuma satu, padahal di hari Selasa itu pelajarannya ada akidah, kemudian ada matematika, ada bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Nah, padahal hanya satu bukunya. Bagaimana nanti belajarnya? Ya, nanti kalau ada tugas kalian pasti sudah rame-rame pinjam ke temannya yang lainnya. Nah, ini masalah buku dan alat-alat tulis itu biasanya ya namanya anak-anak. Jangan sampai gara-gara hilang bukunya bisa bertengkar dengan teman-teman sekelasnya. Ya. Kalau biasanya namanya anak-anak, kalau sudah mau menghadapi ujian semester, itu buku catatannya teman-teman yang sekiranya rajin dan rapi itu pasti ada aja yang hilang. Ya, ada aja yang hilang ya. Nah, itu jangan sampai, makanya buku dan alat-alat tulis itu harus rapi. Buku pelajaran ya akidah ya diisi buku akidah. Kemudian Al-Qur'an hadis ya diisi Al-Qur'an hadis, jangan bercampur-campur dengan yang lainnya. Yang upacara yang selanjutnya yaitu upacara bendera ya ini di sini enggak disampaikan, enggak dimunculkan sama Bu Yayu karena untuk selama pandemi ini kan tidak ada kegiatan upacara. Yang jelas pada saat nanti kalian kalau tatap muka setiap tanggal 1 dan tanggal 17 itu diadakan upacara bendera di halaman sekolah. Kalau memang ada hari-hari besar ya, hari-hari besar nasional yang ada upacara, biasanya itu kita diundang di alun-alun. Nah, itu hanya kelas ya, biasanya ya kelas yang ditentukan kelas berapa itu aja yang menghadiri upacara di alun-alun. Sekarang disampaikan masalah larangan-larangannya. Tadi kan kewajiban, kemudian haknya peserta didik. Sekarang larangan-larangannya apa aja yang harus kalian hindari ya. Di sini Bu Yayu hanya menyampaikan ada
2 ya, yang pertama itu kelakuan, sebetulnya ada sampai untuk yang kelakuan itu sampai 42 poin ya. Tapi di sini hanya dimunculkan 2, yaitu terlibat dalam tindak kriminal, tindak pidana, mencuri, menarget, memaksa, merampas barang milik orang lain, kemudian berjudi atau membawa peralatan judi ya. Di situ ada nanti larangannya apa, poinnya berapa. Ya. Kalau yang sebentar. Nah, berjudi itu ya poinnya ya, saya dibacakan sama Bu Yayu, untuk terlibat dalam tindak kriminal itu poinnya sudah 50. Kemudian berjudi itu 50. Ya. Nah, itu kalau sudah kalian punya poin 100, itu di sini sudah ada ketentuannya, poin 100 dikembalikan ke orang tua. Jadi istilahnya kalian dikeluarkan dari Mandua Situbondo. Ya. Itu. Jadi Bu Yayu berharap kalian pada saat sekolah di Eman jangan sampai terlibat tindak kriminal yang tidak hanya ini ya, tidak hanya merampas barang, enggak ya. Jadi kalau kalian berkelahi keroyokan ya, keroyokan, kemudian berkelahi itu walaupun itu di luar sekolah tetap ada poinnya di sekolah ya, walaupun karena begini, kalian misalnya bertengkar di luar sekolah, yang dihubungi duluan oleh misalnya sampai ketangkep polisi ya, yang dihubungi sama kepolisian itu bukan orang tuamu, tapi sekolahmu. Mesti yang ditanya, kamu sekolah di mana? Siapa guru BK-nya? Itu yang dihubungi, itu yang ditanyakan itu dulu. Jadi yang dihubungi yang jelas guru BK-nya yang dihubungi. Ya. Nanti guru BK-nya datang akan ditanya. Nah, yang jelas guru BK-nya akan memanggil orang tuanya, kemudian wali kelasnya. Jangan sampai kalian terlibat seperti itu. Karena prosesnya akan panjang, nanti menyita waktu sekolah kalian. Ya, jadi berharap kalian jangan sampai terlibat dalam tindak kriminal. Ya, itu yang 50. Kemudian membawa senjata api, itu juga ada nanti. Mungkin ya, tapi jangan sampai naudzubillah min dzalik, anak mandua membawa senjata api kemana-mana. Ya, itu juga ada itu. Yang ada juga tidak boleh membawa narkoba atau miras ataupun yang sekarang itu pil koplo ya, yang harganya bisa kalian beli dengan harga murah meriah ya, 2.500 kalian sudah bisa mendapatkan obat itu. Ya, itu kalau misalnya di sekolah kalian bawa, ketemu ada sanksinya juga. Jadi jangan sampai kalian membawa itu di sekolah dimanapun ya, dimanapun, jangan sampai kalian, oh ini ada yang jawab ini 30 Bu katanya gitu, berarti sekarang sudah naik ya, Kok lebih tahu siswanya, berarti sudah naik harganya. Kalau kemarin tuh ada saat ada ya Bu Yayu ini itu 2.500 katanya satu. Nah ya betul, kalau 10 25. Nah sekarang berarti 10 naik, berarti satu. Nah ini ada temennya yang nanya ini, sudah pernah beli As'ad katanya gitu. Nah itu ada ininya loh ya. Kalau menggunakan pun nggak usah hanya membawa aja, ada poinnya. Apalagi meminum ya, apalagi meminum itu sudah yang jelas banyak ada poinnya juga ya. Yang paling besar poinnya ya, yang kita tentukan di sini
itu berbuat asusila, ya, berbuat asusila. Kalian mungkin sudah tahu apa itu asusila, ya. Kemudian hamil atau menghamili, ya. Itu yang jelas itu 100. Yang jelas sudah harus mengundurkan diri dari sekolah. Ya, nih. Yang itu kelakuan ya. Kemudian yang kerajinan itu juga ada ini poin-poinnya juga ada nanti. Ya, As'ad mana As'ad ya? Udah pernah beli As'ad? Berhenti ya. Jangan beli lagi. Nanti kalau ketahuan bisa-bisa dapat poin nanti dari sekolah ya. Guyon As'ad, jangan sakit hati ya. Dilanjutkan sama Bu Yayu yaitu kerajinan. Absen karena sakit tanpa mengirim surat itu ada ininya, ada poinnya ya. Jadi kalaupun absen misalnya izin, itu pun ada ketentuannya hanya berlaku sampai 3 hari. Sakit juga begitu sampai 3 hari. Lebih dari itu sekolah minta surat keterangan dari dokter. Kalau alfa 1 hari tidak masuk tanpa keterangan apapun itu ada poinnya yaitu 5. Jadi kalau kalian misalnya 1 minggu tanpa keterangan, kalikan aja berapa hari. 5 kali 6 jadi 30. 30. Itu sudah menjadi perhatian antara wali kelas kemudian dengan guru BK. Ya. Yang selanjutnya yaitu kerapian. Oh, As'ad punya ini ya, punya nama julukannya. Julukannya Nogo. Ya. Kerapian di sini memakai seragam. Memakai seragam tidak sesuai dengan ketentuan. Tanpa alasan ya, misalnya Bu, saya nggak pakai seragam hari ini karena baju saya belum selesai atau kena hujan kemarin. Kalau memang itu bisa tidak bohong, kalian akan dimaklumi. Ya, tapi kalau 1 minggu sudah misalnya belum dicuci, nah itu alasan. Ya, misalnya hari Senin Selasa, kemudian Selasa depan hari Senin atau itu tidak pakai seragam karena bajunya belum dicuci, kan itu namanya malas, itu alasan ya. Jadi enggak akan diterima alasannya ya. Yang kedua, rambut tidak rapi, gondrong ya. Kalau Taufik ini sudah rapi, cuman itu 1 poninya harus dipotong lagi ya, dipaskan dengan ini ya, di alis ini dipaskan di situ. Tetap ganteng, enggak akan berubah. Ya, enggak akan berubah tambah jelek, enggak. Ya, Fik ya. Yang selanjutnya sanksi. Sanksi ada ya, Pak Eva? Sanksi? Ya, ada sanksinya di situ, sanksi positifnya. Jadi kalau kalian misalnya melanggar salah satunya ini sebetulnya masih banyak yang harus saya sampaikan, cuman karena waktu yang tidak memungkinkan, jadi kalian baca sendiri aja, nanti slide-slide-nya langsung aja di ini. Nah, itu nanti skor negatifnya, kemudian skor positifnya nanti ada di situ. Yang jelas kalian nanti pada saat
tatap muka, nanti kalian satu persatu akan dapat buku tata tertib ini yang nanti akan diisi oleh orang tua, kemudian ditandatangani juga oleh orang tua. Ya, itu saja dari Bu Yayu. Kalau ketemu, panggil aja Bu Yayu ya. Sudah tahu kan?
Oh ya, di kolom komentar aja ya, Gabriel ya, karena waktu ya. Nanti kalau ini dijawab ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.